di mana kami menjawab beberapa pertanyaan yang dikirimkan oleh para wanita dan pria. Jika Anda baru di sini, bantulah diri Anda sendiri dengan berlangganan. Saat ini Anda ketinggalan. Inilah pertanyaan hari ini. Mengapa sulit untuk memulai? Ditanyakan oleh Promes di Promes_PPS di Instagram. Kecenderungan manusia adalah hidup dalam batasan yang telah ditetapkan, dalam kotak kenyamanan yang telah kita ciptakan untuk diri kita sendiri. Di dalam kotak itu, kita merasa aman. Kita tahu bahwa hal-hal tidak akan membahayakan kita, dan kita menjadi sangat ahli dalam hidup di sini. Kita tahu di mana segala sesuatu berada, apa yang dilakukan segala sesuatu. Kita menguasai area itu. Jawaban sederhana untuk pertanyaan Promes sudah ada sejak ribuan tahun yang lalu. Jangan pergi ke tempat yang tidak diketahui, karena Anda tidak tahu binatang apa yang mungkin tinggal di sana. Kita tidak pergi ke gua karena beruang mungkin tinggal di sana. Pikirkan hari-hari awal. Mungkin setengah dari orang-orang yang telah menjelajah ke tempat yang tidak diketahui tidak pernah kembali. Begitulah cara kami menguji segalanya. Banyak orang harus mati agar kami dapat menentukan tanaman mana yang dapat dimakan dan mana yang beracun. Namun, pengorbanan itu menghasilkan kemajuan. Jadi, mengapa begitu sulit untuk memulai sesuatu yang baru? Perubahan tidak hanya sulit, tetapi juga menakutkan. Ada hal-hal yang tidak diketahui. Anda membawa diri Anda melampaui apa yang Anda ketahui agar merasa familiar dan aman. Kebanyakan orang sangat takut gagal sehingga mereka lebih memilih untuk tidak mencoba sama sekali. Dan jika Anda benar-benar menggali lebih dalam dari itu, orang-orang sebenarnya lebih takut terlihat bodoh dan diejek oleh orang lain karena usaha mereka yang gagal. Jika Anda lebih peduli dengan apa yang orang lain pikirkan tentang Anda daripada peduli dengan diri Anda sendiri, maka Anda memang ditakdirkan untuk gagal dalam hidup. Karena hidup yang Anda jalani bukan lagi milik Anda. Dan demi segalanya, kita tidak dapat memikirkan kegagalan yang lebih besar dari itu. Orang tidak memulai karena mereka membuat alasan. Mereka kekurangan sumber daya, pengetahuan, atau waktu. Berapa banyak dari Anda yang berencana melakukan sesuatu, dan berapa banyak dari Anda yang sedang dalam proses benar-benar melakukan sesuatu untuk mencapai tujuan Anda? Pada kenyataannya, Anda tidak akan pernah memiliki lingkungan yang sempurna untuk mengejar impian Anda. Tidak akan pernah ada cukup uang. Anda tidak akan pernah tahu semua yang perlu Anda ketahui, dan waktunya tidak akan pernah tepat. Itulah yang sering disalahpahami orang. Untuk memulai proyek baru, Anda harus kreatif dan mulai mengambil tindakan. Tahap pertama selalu menjadi yang tersulit karena ada begitu banyak hal yang tidak diketahui. Begitu Anda memulai, segalanya menjadi semakin jelas. Lupakan kesempurnaan dan ambil langkah terkecil ke depan. Pergilah ke pusat kebugaran pada hari pertama. Tulis halaman pertama buku yang telah Anda tunda selama 5 tahun. Daftarkan nama domain untuk situs web Anda. Begitu Anda mulai bergerak maju, Anda akan melihat bahwa Anda membangun momentum dan segala sesuatunya mengalir ke arah yang benar. Jika sesuatu benar-benar penting bagi Anda akan menemukan cara. Jika tidak, Anda akan menemukan alasan. Apa yang kami temukan berhasil bagi kami. Kami memecah proses menjadi langkah-langkah kecil, seperti daftar tugas, tetapi lebih baik. Dan dalam kata-kata Philip DeFranco, kami langsung melakukannya. Tidak ada alasan. Tidak, saya akan membersihkan ruangan ini terlebih dahulu. Tidak ada yang seperti itu. Kami duduk dan mulai bekerja. Atau dalam kasus lain, kita mengenakan sepatu dan mulai mengerjakannya. Ada sedikit waktu dalam pikiran setiap orang yang sangat penting untuk bertindak sesuai tugas. Pikirkan seperti ini. Jika Anda mulai menyikat satu gigi, Anda mungkin akan menyikat semuanya karena upaya besarnya adalah untuk mendapatkan gerakan awal itu. Setelah Anda melakukannya beberapa kali, Anda akan menemukan proses yang cocok untuk Anda dan yang dapat Anda terapkan pada semua proyek yang ingin Anda kejar. Ini seperti kekuatan super atau kebiasaan yang Anda bangun untuk diri sendiri. Perjalanan kita sendiri telah dipengaruhi oleh sebuah buku tertentu tentang perbedaan besar yang dihasilkan oleh membangun kebiasaan yang berkualitas. Buku yang dimaksud berjudul The Power of Habit karya Charles Duhigg. Buku ini didasarkan pada sebuah eksperimen di mana satu orang benar-benar mengubah setiap aspek hidupnya menjadi lebih baik hanya dalam waktu 2 tahun dengan menciptakan kebiasaan terhadap hal-hal yang menurutnya sulit untuk dikejar. Buku ini berharga $28 dan mungkin akan menjadi salah satu akuisisi terbaik yang dapat Anda lakukan tahun ini. Lebih baik lagi, karena ini adalah musim liburan, jika Anda mengunjungi alux.com/Freiburg dan mendaftar, Anda bisa mendapatkan versi buku audio The Power of Habit secara gratis berkat kerja sama kami dengan Audible. Sama-sama, Aluxer.
Kami senang bagaimana komunitas kami mendorong percakapan lebih jauh. Dan kami penasaran, apa yang Anda rencanakan untuk memulai tahun ini, tetapi tidak jadi. Mungkin Aluxer lain di luar sana dapat membantu Anda dengan taktik khusus tentang bagaimana Anda memulai. Kami akan melihat Anda di kolom komentar. Jika Anda ingin memastikan Anda tidak melewatkan nilai harian yang kami berikan, pastikan untuk berlangganan dan mengikuti kami di media sosial. Anda tidak akan pernah memiliki terlalu banyak motivasi dalam hidup Anda. Kami memilih video ini untuk Anda tonton berikutnya. Kami menantikan kabar dari Anda dan seperti biasa,